Selamat pagi teman-teman sekalian, kita masih berbicara mengenai filsafat. Jadi filsafat ini ilmu mengenai hakikat sesuatu. Ketika dikejar gitu kan, apakah filsafat itu ilmu yang ilmiah? Nah, ilmiah ini dikaitkan dengan ilmu sains, tentu saja ada sesuatu yang berbeda gitu kan. Kalau ilmu sains itu kan membutuhkan suatu observasi, sesuatu yang bersifat empirik, ya, terhitung gitu kan. Bahkan filsafat dianggap sesuatu yang spekulatif gitu kan. Spekulatif, kemudian tanpa data empiris. Tapi itu sesuatu kritikan untuk filsafat. Ya, orang-orang filsafat itu sebenarnya memiliki metode fenomenologi gitu kan. Dia harus menghayati kehidupan gitu kan. Ketika seseorang menghayati kehidupan, maka dia ya itu sudah empiris gitu kan. Bukan hanya mengumpulkan data, hanya mengamati, tapi dia telah menghayati gitu kan. Hidup dengan realitas itu sendiri gitu kan. Nah, itu loh dengan fenomenologi gitu kan. Di Indonesia, beberapa perguruan tinggi yang menyelenggarakan ilmu filsafat, saya pikir ya ada UI, ada UGM, terus IAIN atau UIN juga ada dengan jurusan akidah filsafat Islam misalnya gitu kan. Jadi ya tentu saja hasanah ilmu pengetahuan mau dari Eropa ataupun dari dunia Islam ya mengakui filsafat itu sebagai induk pengetahuan awalnya gitu kan. Di Yunani dinyatakan setiap pengetahuan itu ya filsafat gitu kan. Aristoteles mensistematisasikan filsafat menjadi ya ada filsafat teoritis, ada filsafat praktis, dan ada filsafat produktif. Nah, filsafat teoritis itu misalnya adalah fisika, matematika, dan metafisika gitu kan. Kemudian ilmu praktis, filsafat praktis itu adalah ilmu ekonomi, ilmu politik gitu kan. Ada ilmu hukum gitu kan. Terus ada produktif adalah filsafat produktif adalah biasanya puisi, retorika, dan sebagainya gitu kan. Nah, di sini bahwa di Indonesia pemahaman tentang filsafat itu masih banyak yang salah paham, dan juga memang kondisi kita ini lebih banyak minim tentang filsafat, informasi tentang filsafat. Ya, tentu saja ini tidak bisa digeneralisasi, tapi setelah beberapa tahun ini khususnya masa Covid, kita sibuk dengan webinar gitu kan, banyak webinar filsafat. Orang mulai berpikir dan mau belajar tentang filsafat. Tapi tentang filsafat yang ya apapun itu ya, mau filsafat barat ataupun filsafat Islam, ini sesuatu yang baik untuk dibahas gitu kan. Meskipun jangan hanya kita menjadi seorang konsumen filsafat gitu kan, kita sedikit-sedikit harus mempraktekkan filsafat itu gitu kan. Berpikir tenang, berpikir tentang ya tema-tema yang sudah diberikan oleh para filsuf, misalnya mengenai tentang hukum gerak, mengenai tentang suatu ketetapan, memikirkan tentang ada sebagaimana adanya gitu kan. Nah, ini sesuatu yang bersifat ontologis. Nah, misalnya tentang suatu ilmu filsafat sosial, misalnya kita bisa berpikir tentang Hannah Arendt, tentang renungannya gitu kan, Origin of Authoritarian gitu kan. Bagaimana gitunya kisahnya, bagaimana penjelasan seseorang itu bisa menjadi seorang yang bebal, pikirannya beku, dan melakukan tindakan kejahatan. Ya karena tidak adanya proses kesadaran gitu kan, sesuatu ketertutupan. Jadi di dalam berfilsafat itu orang harus memikirkan suatu alternatif gitu kan dari suatu pemikiran. Karena kebenaran, sudut pandang mengenai manusia itu tidak bisa dari satu sisi gitu kan.
kita merasa dianggap sebagai manusia atau kita merasa diri sebagai manusia ketika kita mengabdi kepada negara. Bagaimana misalnya kalau negara menjadi negara atau pemerintahan pemerintahan menyuruh kita untuk melakukan tindakan keji, misalnya perang, membunuh, menculik. Apakah kita harus mentaatinya? Nah, ini memang tergantung situasi. Mungkin kalau tentara akan melakukannya. Tetapi masyarakat sivil mereka harus punya sudut pandang. Tidak bisa. Negara bisa kita tolak, bisa kita kritik, bisa kita lawan kalau tidak sesuai dengan nilai kebenaran kita punya gitu kan. Jadi negara ini pada suatu saat pernah gitu kan, misalnya ya ada negara seperti dipimpin Nazi, dipimpin fasisme, telah melakukan tindakan represif, telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia gitu kan. Nah, itu harus dipahami, kita tidak boleh menjadi manusia satu dimensi yang menganggap bahwa hanya ada satu cara berpikir benar gitu kan. Dan persoalannya ketika satu pemikiran itu merugikan, menyengsarakan manusia, apakah itu sesuatu yang dianggap benar gitu kan. Nah, saat ini juga politik kita membutuhkan sentuhan politik gitu kan. Sepertinya dengan agenda manuver-manuver politik dari politikus Indonesia ini, ya kita selalu mencurigai yang mereka perjuangkan itu pertama ya bukan untuk kepentingan rakyat, tapi suatu kemenangan partai, kemenangan di parlemen gitu kan. Merebut hati rakyat ya itu sesuatu yang bukan tujuan utama sebenarnya. Ya mereka hanya sebagai voter gitu kan. Lalu salah satu senjata yang dimiliki oleh civil society ya satu adalah selalu kritis gitu kan. Mengkritisi tetap objektif gitu kan, mengkritisi. Kita tidak setuju dengan kebijakan pemerintah ya kita mempelajari dulu, kita cek datanya, kita bandingkan gitu kan. Jadi kita mengkritik sesuatu itu juga jangan serampangan juga, jangan subjektif, jangan terlalu banyak hoaxnya gitu kan, tendensius gitu kan. Dan memang kalau ya ini mungkin digunakan untuk sebagai propaganda, misalnya mengkritik hanya untuk menyebarkan opini agar kita membenci pemerintah, yaitu sesuatu yang bersifat propaganda gitu kan, yang tidak membangun sebenarnya, ya tidak membangun. Ya ini demi kepentingan politik sendiri gitu kan. Jadi memang berfilsafat itu sangat menarik, dan kita sekarang ya karena manusia ini kan tidak hidup sendiri, dia tidak memulai sesuatu dari awal gitu kan. Banyak sekali pemikiran, renungan tentang filsafat, tentang kehidupan ini, tentang bagaimana menyikapi persoalan di dunia ini, baik itu agama, sosial, dan teknologi, sudah dipikirkan oleh banyak pemikir. Nah dari itu kita apakah mau merenungkan gitu kan. Misalnya setiap paradigma yang menganggap seseorang itu sebagai alat, dia akan mengeksploitasi orang, dia akan tidak peduli tentang dia itu manusia itu sesuatu yang terhormat, khas, yang penting kita eksploitasi dirinya agar menguntungkan kita gitu kan. Saya pikir renungan tentang Immanuel Kant, janganlah menggunakan manusia sebagai sarana, ini sangat penting. Sikap tidak etis adalah menggunakan kepentingan manusia ya dijadikan sebagai alat gitu kan. Habis manis sepah dibuang gitu kan, itu adalah membendakan manusia gitu kan. Kemudian belum lagi misalnya kalau kita menganalisis politik ekonomi gitu kan. Ekonomi ya sampai saat ini yang besar ya orang-orang yang memiliki modal gitu kan. Perekonomian Indonesia kita ini memang stabil, kuat, tapi satu hal, tidak mensejahterakan gitu kan. Tidak mensejahterakan, tidak bisa memberikan alternatif kemungkinan ketiga, kedua mungkin ngasih lah. Tapi kemungkinan ketiga adalah belum terjamin. Belum ada jaminan sosial yang
optimal gitu kan ya. Ya tentu saja karena ya ini kondisi ekonomi juga yang memungkinkan seperti itu. Dan saya pikir kedepannya Indonesia itu harus menggunakan filsafat agar kita selalu waspada, teliti gitu kan, serius gitu kan. Serius ternyata ya di ruang publik ini begitu banyak kepentingan ya, ada yang jujur menceritakan tentang kepentingannya ya kita profit ekonomi gitu, tapi ada yang mengatasnamakan sedekah, ada yang mengatasnamakan cinta kepada bangsa ya untuk kepentingan dirinya gitu kan. Jadi menurut Nietzsche bahwa genealogi kebenaran itu adalah kehendak untuk berkuasa gitu kan. Itu salah satunya yang kita refleksikan tentang filsafat. Kemudian kalau kita memang ingin hidup di dunia, ya kita memang harus bisa menyelesaikan persoalan kehidupan kita. Katakanlah harus kreatif ya, katakanlah harus bermental baja gitu ya, itu sesuatu yang melingkupi kehidupan kita gitu kan. Dan tugas seorang filsuf memang merefleksikan pengalaman hidup kita, pengalaman yang getir, pengalaman yang tragedi, itu bagian dari bahkan manusia lemah di hadapan sejarah. Bahkan ada yang kuat di depan sejarah gitu kan. Dan saya pikir sejarah manusia ini adalah sejarah orang-orang yang kecil untuk memperjuangkan hidupnya, untuk meningkatkan evolusi hidupnya gitu kan. Itu menurut Hegel gitu kan ya. Kita harus merubah hidup kita gitu kan. Jadi saat kita berfilsafat, kita harus selalu komitmen dengan kritis, pemahaman yang kritis mengenai segala sesuatu yang kita persoalkan gitu kan. Ini berbicara tentang sudut pandang, misalnya ada seseorang yang menyatakan bahwa problem di Indonesia kenapa tidak sejahtera adalah karena persoalan hukum. Ya, persoalan hukum itu sesuatu yang sangat strategis, penting, vital gitu kan, karena ya keadilan itu harus diatur gitu kan, keadilan kemudian pemerataan ekonomi harus diatur aturannya, tidak boleh membangun suatu negara dengan melanggar HAM misalnya, itu kan suatu peraturan. Tapi untuk menyatakan bahwa persoalan hukum itu satu-satunya, ini juga mempersempit juga gitu kan persoalan multidimensi di bangsa Indonesia ini gitu kan. Jadi kita harus mengambil langkah yang bersifat revolusioner atau perlahan-lahan. Ya memang ini tergantung situasi juga. Tetapi untuk Indonesia saat ini memang ya pemahaman yang bersifat evolusioner dan tahapan-tahapan yang bersifat strategi kebudayaan ini sangat penting gitu kan. Banyak orang Indonesia ini yang mungkin terdidik tapi tidak berbudaya gitu kan. Ya tidak berbudaya itu kan ya dari seberapa besar dia memahami tentang konsepsi tentang yang ideal gitu kan. Semuanya serba pragmatis gitu kan. Ya kita bisa lihat dari para pendakwah, sebagian oknum pendakwah, juga para politisi elit itu kan semuanya pragmatisme demi kelimpahan harta, kapital gitu kan. Jadi kita sedikit tertawa gitu kalau ada orang berbicara tentang dignity, tentang